Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Sebuah pertanyaan yang tak pernah hilang dari benak manusia. Bahkan muncul spekulasi bahwa puasa di tahun 2025 akan menjadi puasa terakhir. Dalam Islam, kiamat adalah sebuah kepastian. Tetapi waktunya hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada kepastian atau bukti ilmiah maupun agama yang menyebutkan bahwa puasa di tahun 2025 ini akan menjadi puasa terakhir sebelum kiamat. Dalam Islam, waktu terjadinya kiamat hanyalah rahasia Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Quran Surat Luqman ayat 34. Nah, dari sini banyak orang yang mencoba meramalkan kiamat, tetapi hingga kini tidak ada yang benar-benar tahu kapan itu terjadi. Nah, maka dari itu pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan kaitannya dengan bulan puasa Ramadan. Kiamat dalam Islam adalah rahasia Allah. Dalam Islam, kiamat adalah sebuah peristiwa besar yang menandai akhir kehidupan dunia dan awal kehidupan akhirat. Namun waktu pastinya adalah rahasia Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Quran Surah Luqman ayat 34. Nah, banyak orang yang mencoba menafsirkan kapan kiamat terjadi, termasuk menghubungkannya dengan bulan Ramadan. Tapi tidak ada dalil yang secara pasti menyatakan bahwa kiamat akan terjadi pada bulan tersebut, apalagi tahun ini, 2025. Nah, kemudian untuk hadis dan riwayat tentang kiamat dan bulan puasa Ramadan, ada beberapa hadis yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Namun banyak ulama yang berpendapat bahwa sebagian hadis ini memiliki derajat lemah atau bahkan dhaif dan maudhu atau palsu. Dan berikut adalah beberapa riwayat yang sering disebutkan, yaitu yang pertama, suara keras di langit pada bulan Ramadan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa salah satu tanda besar kiamat itu adalah terdengarnya suara keras atau ledakan atau gemuruh di langit pada bulan Ramadan. Nah, karena itu ada hadis yang berbunyi yang artinya akan ada suara keras di bulan Ramadan pada malam Jumat. Pada malam pertengahan bulan Ramadan akan ada suara yang membangunkan orang tidur, menjatuhkan orang yang berdiri, dan mengeluarkan wanita dari kamarnya. Nah, hadis ini sering sekali dikutip. Tetapi banyak ulama menilai bahwa sanad jalur periwayatnya hadis ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan pegangan utama. Kemudian yang kedua, dua gerhana di bulan Ramadan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah terjadinya gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan dalam satu bulan yang sama. Ibnu Hajar dalam Fathul Bariknya menyebutkan bahwa gerhana bukanlah tanda khusus kiamat, karena gerhana telah terjadi berkali-kali dalam sejarah tanpa kiamat terjadi. Kemudian munculnya Imam Mahdi di bulan Ramadan. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di bulan Ramadan. Imam Mahdi adalah sosok yang akan memimpin umat Islam menuju kebaikan sebelum terjadinya kiamat. Namun kapan pastinya ia muncul juga tidak bisa dipastikan. Lalu, hubungan puasa Ramadan dengan kiamat dalam makna simbolis. Meskipun tidak ada dalil pasti yang menyatakan bahwa kiamat akan terjadi di bulan puasa Ramadan, apalagi bulan puasa Ramadan 2025. Ada beberapa hubungan yang bisa kita pahami secara simbolis. Pertama, Ramadan adalah bulan ampunan sebelum kiamat kecil, yang mana setiap manusia akan mengalami kiamat kecil, yakni kematian. Ramadan menjadi kesempatan untuk bertobat dan memperbanyak amal sebelum ajal tiba.
Dan kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberitahukan bahwa yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bulan puasa Ramadan sebagai simbol penghapusan dosa sebelum akhir dunia. Nah, kiamat adalah hari di mana semua amal manusia akan dihitung. Ramadan adalah bulan di mana manusia bisa memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosa sebelum hari pembalasan. Nah, kemudian tentang pengingat bahwa dunia tidaklah kekal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengingatkan bahwa dunia ini fana dan akhirat adalah tujuan yang hakiki. Ramadan dan segala ujian dan ibadahnya mengajarkan manusia untuk tidak terlalu mencintai dunia dan lebih fokus pada akhirat. Jadi pada intinya, tidak ada dalil yang pasti menyebutkan kiamat akan terjadi di bulan Ramadan. Dan ada beberapa hadis yang mengaitkan tanda-tanda kiamat dengan Ramadan, tetapi sebagian besar lemah atau diragukan keabsahannya. Dan Ramadan lebih berkaitan dengan persiapan diri menghadapi kiamat kecil atau kematian, dan sebagai momentum bertobat sebelum kehidupan akhirat. Jadi, daripada khawatir tentang apakah kiamat akan terjadi di bulan Ramadan, lebih baik kita gunakan bulan suci ini untuk meningkatkan iman, ibadah, dan kebaikan. Kemudian untuk tanda-tanda kiamat yang telah terjadi di bumi ini. Nah, karena semakin banyaknya tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, kita akan menyebutkan beberapa dari sekian banyaknya tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Dan walaupun tidak ada yang mengetahui pasti kapan hari kiamat itu akan datang, akan tetapi tanda-tandanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, agar umat manusia senantiasa mempersiapkan dan memperbanyak ibadah, serta memperkuat keimanannya kepada Allah. Dan berikut adalah beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di masa kini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya pertama, wafatnya Rasulullah. Pada akhir zaman telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah 6 tanda-tanda kiamat, yaitu wafatku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, wabah kematian yang menyerang kalian, bagaikan wabah penyakit kusah yang menyerang kambing, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya, dan terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yaitu bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Tanda-tanda kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Bagaimana yang tertera dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, Baitul Maqdis ini pernah ditaklukkan 2 kali dari kekuasaan Romawi, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada 16 Hijriah dan ditaklukkan kembali pada masa Daulah Al-Ayyubiyah pada tahun 583 Hijriah. Nah, kelak tepat menjelang kiamat, atas izin Allah, Baitul Maqdis akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang Yahudi, seperti yang terjadi saat ini, hingga pepohonan dan bebatuan bisa berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan kalahkan dia." Tanda-tanda ketiga yaitu wabah. Nah, masih merujuk pada hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Pada poin pertama, wabah penyakit juga yang menyebar ke seluruh negeri hingga menyebabkan kematian, juga merupakan salah satu tanda kiamat yang sudah terjadi di masa kini, yaitu wabah corona. Dan terbaru, wabah besar yang telah menyerang umat manusia di seluruh dunia hingga menyebabkan banyak kematian adalah wabah virus corona. Dan apalagi wabah-wabah lainnya akan muncul yang entah kapan hal itu terjadi.
Keempat, bulan terbelah. Nah, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah membelah bulan. Selain sebagai tanda kebesaran Allah dan bukti kenabian Rasulullah, dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kiamat akan segera datang. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya telah dekat datangnya saat kiamat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Tanda-tanda kelima yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada manusia. Namun sejak sepeninggalannya sampai kini, ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Dan hal ini pun juga sudah pernah terjadi di Indonesia. Hal ini juga telah disebutkan Nabi Muhammad sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis yang berbunyi, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah itu, selain mengaku nabi, banyak juga yang mengaku cucu-cucu nabi hingga saat ini. Dan apalagi hal ini sering terjadi di Indonesia. Tanda-tanda keenam, keluarnya api dari wilayah Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, api tersebut sudah pernah muncul sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam keterangannya yang berbunyi, di zaman kami pernah keluar api di wilayah Madinah pada 654 Hijriah. Nah, api itu sangat besar sekali, berada di sebelah timur kota Madinah di balik daerah Al-Harrah. Berita ini tersebar secara mutawatir ke seluruh penjuru Syam dan semua negeri. Dan ada penduduk Madinah yang menyaksikannya, menyampaikan hal ini kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda ketujuh, tanah Arab menghijau. Nah, belakangan ini kita mendengar bahwa kabar terjadinya hujan, salju, bahkan tumbuhnya pohon-pohon dan rumput-rumput di tanah Arab yang gersang tersebut, yang bermunculan silih berganti setiap tahunnya. Dan perlu diketahui fenomena tersebut adalah salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang tertera dalam hadis Muslim yang berbunyi, tak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dan demikianlah pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.